Halo, apa kabar pemirsa? Saya Tiara Harahap akan bersama Anda melalui serangkaian informasi yang kami rangkum dalam Lintas Indonesia. Dan pemirsa, inilah Lintas Indonesia hari ini untuk Anda. Lembaga swadaya Migran Care mendatangi kantor Komnas HAM untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Dalam pengaduannya, Migran Care mengungkapkan adanya kerangkeng manusia di lahan belakang rumah Bupati Langkat yang baru saja terjaring operasi tangkap tangan tersebut. Rombongan Migran Care menyambangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Kedatangan Migran Care untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, beserta jajaran. Dalam aduannya, Migran Care mengungkapkan telah terjadi dugaan perbudakan modern oleh Bupati Langkat itu. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat kerangkeng manusia di lahan belakang rumah Bupati Langkat. Menerima laporan dari masyarakat di Langkat, Sumatera Utara bersamaan dengan OTT KPK ya terkait kasus dugaan korupsi. Ternyata itu juga membuka kotak Pandora kejahatan yang lain yang diduga pelakunya orang yang sama, yaitu kepala daerah di sana yang tertangkap KPK. Ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya yang ternyata kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Pertama adalah Bupati itu membangun semacam penjara gitu ya, kerangkeng di dalam rumahnya. Yang kedua, kerangkeng itu, penjara itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah mereka bekerja. Yang ketiga, mereka tidak punya akses untuk kemana-mana. Yang keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam dan luka. Yang kelima, mereka diberi makan tidak layak, hanya 2 kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Polda Sumatera Utara membenarkan adanya kerangkeng khusus di kediaman Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin yang terjaring OTT KPK beberapa waktu lalu. Bahwa tempat tersebut berdasarkan informasi awal yang diterima oleh tim sudah ada sekitar sejak tahun 2012 sampai dengan pada saat operasi tangkap tangan oleh KPK. Nah, dari kejadian pada saat OTT KPK tersebut ada sekitar 30 sampai dengan 48 orang yang ada di dalam situ. Dan informasi yang diberikan dari penjaga-penjaga yang ada di situ, mereka adalah orang-orang yang terlibat narkoba atau yang dititipkan orang tuanya karena kenakalan remaja. Ini yang sampai dengan saat ini tim mendalami terkait dengan adanya mengatakan bahwa itu rehabilitasi. Kita juga akan dalami bersama-sama dengan BNNP dan BNK Kabupaten Langkat, dan termasuk juga ada dugaan perbudakan dan lain sebagainya ya. Pasca bentrok antar kelompok yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat, petugas kepolisian membersihkan lokasi kejadian. Inilah lokasi bentrok antar kelompok yang terjadi pada Selasa dini hari di Kota Sorong, Papua Barat. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang hangus terbakar hari ini mulai dievakuasi petugas kepolisian. Puluhan petugas kepolisian masih berjaga di sekitar TKP. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus bentrok antar kelompok di Sorong, Papua Barat yang menewaskan 18 orang. Seorang pekerja asal Cina yang bekerja di perusahaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Gorontalo mencoba bunuh diri dengan memanjat kren setinggi 15 meter. Pria tersebut mengalami depresi karena tidak diizinkan pulang ke negara asalnya oleh perusahaan.
Liu Changjiang, seorang WNA asal Cina ini nekat memanjat kren yang berada di perusahaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro PLTMH Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. WNA yang menjadi pekerja mesin turbin di PLTMH ini mencoba melompat dari kren setinggi 15 meter. Meskipun petugas dari Basarnas dan polisi mencoba berkomunikasi agar menghentikan aksi nekat WNA tersebut, tapi tidak diindahkan. Setelah 6 jam melakukan negosiasi, petugas kemudian memperlihatkan paspor milik WNA tersebut dengan berjanji pihak perusahaan akan segera memberikan izin pulang ke negara asalnya. Korban alasan mengambil kebijakan seperti itu mencoba bunuh diri karena depresi. Dia dari pihak, kami konfirmasi dengan pihak perusahaan itu bahwa dia ingin kembali ke negaranya, negara Cina. Karena tidak ada persetujuan atau kebijakan dari perusahaan, akibatnya dia mengambil langkah seperti itu. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Toto Tilong Kabila karena mengalami luka di bagian kaki. Satreskrim Polres Jakarta Timur menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus penganiayaan terhadap seorang lansia. Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap lansia hingga meninggal dunia. Sebelumnya, Satreskrim Polres Jakarta Timur memeriksa sebanyak 14 saksi terkait kasus tersebut, hingga akhirnya polisi menetapkan 5 orang tersangka utama. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti milik tersangka. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 1 dengan ancaman 12 tahun penjara karena telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Polres Metro Jakarta Timur telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau melakukan pengeroyokan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kejadian terhadap tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita dalam Lintas Indonesia, pemirsa. Jangan lupa segeralah vaksin jika Anda mendapat kesempatan untuk divaksinasi. Saya Tiara Harha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.